Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1361. Menyelesaikan masalah di antara kita. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti apa yang ingin Anda katakan. Kemarahan dan kekhawatiran mewarnai ekspresi Subeyan saat dia melihat ke arah Zhou Yuan, menyebabkan para ahli seluruh surga lainnya berbisik kebingungan. Tidak ada yang menyangka Zhou Yuan akan menyasar Subeyan segera setelah menghadapi masalah terbesar mereka, ras suci. Apakah karena pertengkaran di antara mereka sebelumnya? Tapi sepertinya tidak tepat untuk menyelesaikan masalah di sini kan? Tatapan Subeyan menyapu sekeliling saat dia berkata dengan suara berat, Zhou Yuan, apakah kamu marah karena aku menutup batas pertahanan tadi? Tetapi kamu harus mencoba dan memahami bahwa kami akan dibantai oleh Tai Xuan jika aku tidak melakukannya. Kami tidak punya waktu menunggumu menyelesaikan terobosan kultivasimu dan kembali. Para ahli seluruh surga di dekatnya tidak bisa tidak mengangguk setuju. Bahkan banyak yang angkat bicara untuk membujuk Zhou Yuan. Tetua Zhou Yuan, ini bukan salah Subeyan. Dia sudah memikirkan gambaran besarnya. Meski mungkin sedikit kasar, akan menjadi bencana jika dia terlambat sepersekian detik. Tolong pikirkan gambaran besarnya, tetua-tua Zhou Yuan. Petik 2, petik 2. Meskipun pengaruh Zhou Yuan telah mencapai tingkat yang luar biasa, beberapa ahli seluruh surga masih membela Subeyan. Lagi pula, dari sudut pandang mereka, menutup batas pertahanan bukanlah suatu kesalahan. Meskipun mungkin tidak adil bagi Zhou Yuan, masa-masa sulit seringkali membutuhkan keputusan yang sulit. Tatapan Subeyan berkedip, menyadari dia bisa menggunakan ini. Dia menunjukkan ekspresi sedih dan berkata, jika kamu benar-benar merasa kesal, kamu dapat teruskan dan melampiaskan semuanya padaku, aku tidak akan melakukan perlawanan apapun. Namun jika aku harus membuat keputusan yang sama lagi, aku akan tetap memilih untuk menutup perbatasan. Karena otoritas perbatasan diserahkan kepadaku, aku harus bertanggung jawab atas semua orang. Sikap tegasnya langsung menarik lebih banyak simpati. Semakin banyak orang mulai mendukungnya secara lisan. Ekspresi Zhou Yuan tetap acuh tak acuh. Dia mengabaikan orang lain saat dia menatap Subeyan dan berkata, apakah kamu sudah selesai berakting? Hati Subeyan mencelos saat dia berkata, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tatapan Zhou Yuan menyapu kerumunan. Setiap orang yang bertemu pandang dengannya segera menutup mulutnya, karena bisa melihat gunung es di matanya. Lingkungan sekitar menjadi sunyi. Suara tenang Zhou Yuan terdengar, aku mencari dia bukan karena dia menutup batas, tetapi karena kami dihentikan oleh gelombang kekuatan roh sepersekian detik sebelum kami hendak memasuki batas. Perbedaan sepersekian detik inilah yang menyebabkan kami terjebak di luar dan terkena segel tinju Tai Xuan. Dengan kata lain, seseorang secara diam-diam mencoba menghentikan kami memasuki perbatasan. Ketika kata-katanya terdengar, ekspresi terkejut muncul di wajah orang banyak. Mereka tidak pernah membayangkan hal seperti itu terjadi pada saat kritis itu. Tatapan-tatapan bingung diarahkan ke Subeyan. Zhou Yuan dengan jelas menuduh bahwa dialah pelakunya. Ekspresi Subeyan berubah. Segera setelah itu, dia dengan marah berkata, Zhou Yuan, aku tahu bahwa kamu tidak senang karena aku mengejar Dewi sebelumnya, tetapi apakah kamu mencoba menjebak aku karena itu? Kamu mungkin berkontribusi paling banyak di domain rahasia naga batu, tapi bukan berarti aku tidak melakukan apa-apa, aku juga mempertaruhkan hidupku demi seluruh surga. Tidakkah menurutmu terlalu berlebihan jika kamu mempersulit keadaan hanya karena segalanya berjalan baik untukmu? Apa menurutmu ada orang yang akan mempercayai tuduhan tak berdasar seperti itu? Para ahli di sekitarnya terlihat bingung, jelas-jelas bingung dengan kedua pihak. Mereka tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Subeyan tampak marah di permukaan tetapi diam-diam mencibir di dalam. Dia telah meminjam kekuatan batas untuk menyembunyikan tindakannya sebelumnya, dan tidak ada yang bisa mengetahuinya. Selama dia tetap berpegang pada ceritanya, dia tidak percaya Zhou Yuan akan berani mengambil tindakan terhadapnya dengan diawasi oleh para ahli Sein dari seluruh surga. Aku dapat bersaksi bahwa kami memang dihalangi oleh gelombang kekuatan roh sesaat ketika Zhou Yuan mencoba membawa kami ke perbatasan. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kerumunan segera mengalihkan pandangan mereka, mengikuti suara tersebut dan menemukan tiga sosok muncul di belakang mereka. Itu adalah seorang pria dan dua wanita. Mereka adalah Zhao Mushen, Wu Yao dan Su Yuwei, yang terlempar ke tanah bersama Zhou Yuan oleh pukulan Tai Xuan.
Ketiganya telah menarik aura mereka, namun, mereka masih mengeluarkan undulasi genesis Ki yang membuat jantung berdebar-debar. Beberapa pakar domain hukum terkejut ketika mereka menoleh, karena ketiganya telah memasuki tahap domain hukum. Selain itu, tekanan samar genesis Ki dari tubuh mereka memperjelas bahwa mereka jauh melampaui pakar domain hukum tahap pertama manapun. Banyak pakar domain hukum tahap ketiga saling memandang. Tampaknya Zhou Yuan dan yang lainnya berhasil mendapatkan keberuntungan dalam bencana. Ketiganya melewati kerumunan, tiba di belakang Zhou Yuan. Zhou Yuan berbalik untuk melihat mereka. Dia tidak terkejut merasakan undulasi genesis Ki mereka. Ketiganya adalah kebanggaan surga tingkat atas, memiliki bakat yang jauh melebihi orang biasa. Selain itu, dia secara khusus membantu mereka menghancurkan dan menyempurnakan esensi roh naga leluhur sebelum dia pergi. Mengingat semua faktor ini, wajar saja jika mereka maju ke tahap domain hukum. Ketika tatapan Zhou Yuan menyapu Wu Yao, matanya yang panjang dan sipit bergetar sesaat sebelum dia dengan canggung membuang muka. Su Yuwei menampilkan senyum paling cerah seperti biasanya, namun ada sedikit rasa malu yang tersembunyi di balik matanya yang jernih. Sebagai penghubung yang membantu menyelaraskan yin dan yang Qi antara Zhou Yuan dan Wu Yao, perpaduan roh juga memengaruhinya dalam cara berbicara tertentu. Tentu saja, dia tidak terlalu keberatan tetapi mengingat hal itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Beruntung mereka menyelamatkan Yang Mulia, atau Wu Yao akan mati. Zhou Yuan tiba-tiba melihat ke arah Zhao Mushen. Lengannya sudah tumbuh kembali tetapi ada beberapa memar di wajahnya seolah-olah dia mengalami pemukulan yang kejam. Zhou Yuan dengan curiga bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Zhao Mushen tidak berekspresi. Dia hendak menjawab ketika dia merasakan dua tatapan sedingin es melesat ke arahnya seperti belati. Oleh karena itu, dia mengusap wajahnya yang tampan dan terpahat dan dengan acuh tak acuh berkata, jangan jadi orang yang ikut campur. Dia tidak mungkin memberitahu Zhou Yuan betapa canggungnya suasana saat Wu Yao dan Su Yuwei terbangun. Ketika Su Yuwei mengungkapkan bahwa dialah yang menyarankan penggabungan roh, Wu Yao segera mengeluarkan golok raksasa seolah berniat mengubahnya menjadi daging cincang. Saat Zhou Yuan melawan Tai Xuan di atas, Zhao Mushen dipukuli dengan kejam oleh Wu Yao dan Su Yuwei di bawah tanah. Zhao Mushen sebenarnya sangat marah saat melihat Zhou Yuan. Jika bukan karena esensi roh naga leluhur, dia akan menemukan cara untuk membalas dendam. Kedua wanita itu benar-benar tidak masuk akal, Zhou Yuan jelas-jelas yang diuntungkan, jadi mengapa mereka malah memukulinya? Wanita, membosankan sekali. Syukurlah, satu-satunya harapanku adalah menjadi ahli Sein. Wanita cantik hanyalah makhluk yang menakutkan. Zhou Mushen benar-benar tidak beruntung karena kedua wanita ini mengganggunya. Dia pasti akan menyesalinya di masa depan. Penampilan macam apa itu? Zhou Yuan mengerutkan kening saat dia menatap Zhao Mushen, merasa matanya dipenuhi dengan ejekan. Zhao Mushen mengabaikan Zhou Yuan dan malah berbalik ke arah Su Beiyan yang tampak tidak yakin dan dengan acuh tak acuh berkata, aku akan mengulanginya sendiri. Saat kami mencoba memasuki batas sebelumnya, gelombang kekuatan roh menghalangi kami. Semua yang dikatakan Zhou Yuan adalah benar. Kegaduhan terjadi di sekitar mereka. Wajah Su Beiyan menjadi sangat dingin. Kalian jelas-jelas menyanyikan lagu yang sama. Kamu hanya ingin mempersulitku. Zhao Mushen dengan dingin berkata, jangan terlalu cepat menyangkal, aku mahir dalam melahap kekuatan dan tanpa sadar melahap sepotong kekuatan roh yang menghalangi kami, aku akan melepaskannya sekarang dan secara alami kita akan mengetahui siapa pemiliknya. Dia mengangkat tangannya dan pusaran muncul di telapak tangannya. Benar saja, seutas kekuatan roh yang tak terlihat terperangkap di pusaran tersebut. Pada saat ini, Su Beiyan, yang telah menyangkal segalanya, merasakan hawa dingin muncul dari telapak kakinya, langsung menuju ke kepalanya saat kulit kepalanya seperti meledak. Konflik antara Zhou Yuan dan Su Beiyan secara alami menarik perhatian para ahli Sein seluruh surga di luar domain rahasia naga batu. Apa yang sedang terjadi? Para ahli Sein menurunkan sedikit mengernyit, tampaknya tidak jelas mengapa Zhou Yuan tiba-tiba mendatangkan Su Beiyan. Kita harus tahu bahwa mereka baru saja memukul mundur musuh bebuyutan mereka. Bukankah tindakan seperti itu akan membuat mereka terlihat seperti lelucon? Ekspresi Sein Luliu tenggelam. Dia segera menoleh ke arah Chang Yuan, meminta penjelasan. Penguasa tertinggi Chang Yuan, muridmu sangat mendominasi. Apakah dia mencoba memerintah orang lain hanya karena dia memberikan kontribusi besar? Para ahli Sein lainnya juga melihat ke arah Chang Yuan, hanya untuk menemukan dia agak tenang dengan sedikit kecerahan di matanya.
Sebagai individu yang bisa menjadi ahli Sein, mereka tentu saja tidak bodoh dan segera memahami bahwa masalah ini tidak melemahkannya. Zhou Yuan tampak seperti orang yang rasional dan melakukan ini karena suatu alasan. Sein Luliu, tenanglah, lihat dan perhatikan. Muridmu jauh lebih licik dari yang kamu kira, kata Chang Yuan dengan acuh tak acuh, tidak mau menjelaskan apapun kepada Luliu. Ekspresi Luliu menjadi gelap. Dia menoleh ke arah Sein utama Jin Luo, namun mendapati bahwa dia juga sangat tenang, menyebabkan hati Luliu semakin tenggelam. Para ahli Sein seluruh surga mengalihkan perhatian mereka kembali ke domain rahasia naga batu dan mendengarkan alasan Zhou Yuan. Su Beiyan menghalangi Zhou Yuan memasuki penghalang, menyebabkan dia dihempaskan ke tanah oleh Tai Xuan dan menyebabkan luka berat. Aku tidak percaya hal seperti itu terjadi. Aku mengamati tubuh Zhou Yuan berhenti sejenak saat dia hendak memasuki batas, tetapi aku mengira itu karena dia kehabisan Genesis Ki. Tidak kusangka ada detail yang tersembunyi. Aku terkejut dengan kekejaman Su Beiyan. Para ahli Sein adalah individu yang luar biasa cakap, dan tentu saja tidak membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk menyadari beberapa hal yang mencurigakan. Wajah penguasa tertinggi Luliu berubah menjadi hitam seperti dasar wajan dan matanya dengan cepat berkedip dalam sebuah pemikiran. Pada akhirnya, dia menutup gigi dan berkata, Sein utama Jin Luo, itu hanya pendapat sepihak Zhou Yuan. Meskipun kontribusi Su Beiyan tidak sebanding dengan kontribusi Zhou Yuan, dia tidak dapat memfitnah orang lain dengan mudah. Kalau tidak, siapa yang rela berjuang demi seluruh surga di masa depan? Chang Yuan dengan dingin berkata, kamu mengeluarkan kata-kata itu dari mulutku. Setelah melakukan pelayanan yang luar biasa untuk seluruh surga, betapa besarnya jika Zhou Yuan terpaksa menerima perlakuan tidak adil ini. Su Beiyan sangat jahat dan melakukan kejahatan yang sangat mengerikan. Dia tidak bisa dimaafkan. Kamu, Chang Yuan, atas dasar apa kamu menuduh Su Beiyan? Kita bahkan belum memastikan masalah ini dengan benar. Kemarahan berkobar di mata penguasa tertinggi Luliu. Mata Chang Yuan yang tak berdasar menatap ke arah domain rahasia naga batu, menyaksikan trio Zhao Mushen menampakkan diri. Chang Yuan fokus pada pusaran melahap di tangan Zhao Mushen dan berkata, ayo terus menonton. Emosi yang tidak diketahui berputar-putar di mata banyak ahli Sein saat mereka mengarahkan pandangan mereka kembali ke domain rahasia naga batu. Zona pertempuran kepala naga. Semua orang dengan sungguh-sungguh menoleh ketika Zhao Mushen mengungkapkan pusaran melahap di telapak tangannya. Tatapan beberapa orang sudah mulai berubah ketika mereka kembali ke Su Beiyan. Bagaimanapun, Zhao Mushen harus percaya diri jika berani membuat klaim seperti itu. Berbeda dengan Zhao Mushen, wajah Su Beiyan berangsur-angsur memucat, kepercayaan dirinya sebelumnya perlahan menghilang. Sebelum membuka pusaran melahap, Zhao Mushen berkata kepada Zhou Yuan, Zhou Yuan, tutup area itu terlebih dahulu kalau ada yang mencoba melarikan diri. Zhou Yuan sedikit mengangguk. Dengan lambaian lengan bajunya, Genesis Ki secara bertahap berkumpul di belakang Su Beiyan, berubah menjadi semacam sangkar. Zhao Mushen kemudian mengangkat tangannya dan pusaran yang melahap itu mulai mekar seperti bunga, terkelupas selapis demi selapis. Untaian kekuatan roh yang terperangkap di dalamnya perlahan mulai naik ke udara. Su Beiyan menatap untaian kekuatan roh yang perlahan dilepaskan. Auranya telah disempurnakan oleh Zhao Mushen, membuat Su Beiyan tidak dapat merasakan hubungannya dengan itu. Ini pasti mencoba menakutiku. Pembuluh darah muncul di mata Su Beiyan saat detak jantungnya semakin cepat. Intuisinya memberitahunya bahwa Zhao Mushen kemungkinan besar hanya menggertak. Tapi, bagaimana jika itu nyata? Su Beiyan merasa sangat takut, karena dia tahu betul bahwa dialah pelakunya. Jika kekuatan roh yang ditangkap oleh Zhao Mushen adalah miliknya, Zhou Yuan kemungkinan besar akan langsung membunuhnya. Mengingat kekuatan Zhou Yuan saat ini, mustahil bagi Su Beiyan untuk menolaknya. Mata Su Beiyan dengan panik berkedip-kedip sambil berpikir. Tidak, aku tidak bisa tinggal di sini. Zhou Yuan sudah terlalu kuat dan kemungkinan besar aku akan terbunuh jika kebenaran terungkap. Aku harus kembali ke sisi guru. Bahkan jika kebenaran terungkap dan aku harus dihukum, guru setidaknya bisa menjaga hidupku, aku selalu bisa kembali lagi di masa depan. Pikiran dengan cepat terlintas di benak Su Beiyan dalam sekejap. Pada akhirnya, dia membuat keputusannya tepat sebelum untaian kekuatan roh hendak dilepaskan. Genesis Ki yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuh Su Beiyan dan menghancurkan sangkar Genesis Ki yang masih terbentuk dengan kecepatan kilat. Sosoknya segera melayang ke udara, jelas berniat melarikan diri dari domain rahasia naga batu.
Gerakan tiba-tiba Su Beiyan mengejutkan para ahli surga. Kemarahan segera membanjiri wajah mereka. Tindakannya telah membuktikan bahwa dia bersalah. Seorang ahli seluruh surga dengan marah meraung, "Sial. Su Beiyan, kamu terlalu mengecewakan." Mata Zhou Yuan mirip dengan kolam tanpa dasar saat dia melihat Su Beiyan berubah menjadi seberkas cahaya. Bagaimana mungkin Zhou Yuan tidak mengetahui apa yang dipikirkan Su Beiyan? Dia jelas bermaksud melarikan diri dan meminjam kekuatan gurunya untuk mempertahankan hidupnya. Zhou Yuan dengan dingin berkata, "Semua bakat itu benar-benar sia-sia untukmu." Segera setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mengayunkannya. Retakan spasial yang sangat besar tiba-tiba muncul di langit dan cakar naga 9 cakar berwarna ungu emas terulur. Tampaknya menutupi matahari saat menutup area tersebut dan menamparkan Su Beiyan dengan kekuatan yang ekstrim. Ruang angkasa hancur saat tubuh Su Beiyan jatuh dari langit, menciptakan lubang raksasa saat menabrak tanah. Darah menyembur deras dari mulut Su Beiyan. Sebelum dia bisa menjawab, cakar naga ungu emas itu turun dan menekannya, menjebaknya di tempatnya. Dia merasa seolah-olah sedang dihancurkan di bawah pegunungan yang tak berujung, tidak bisa bergerak. Bahkan genesis ki internalnya telah disegel. Ini sangat membuat Su Beiyan ketakutan. Apakah jarak antara dia dan Zhou Yuan sudah begitu besar? Zhao Mushen dengan acuh tak acuh bertanya, "Su Beiyan, apa yang begitu kamu takuti?" Pusaran yang melahap di telapak tangannya akhirnya tersebar saat dia menjepit untaian kekuatan roh di antara jari-jarinya. Untaian itu tidak melayang ke arah Su Beiyan, melainkan terbang menuju kepala Wu Yao. Semua orang menyadari bahwa untaian kekuatan roh bukan milik Su Beiyan. Su Beiyan dengan marah meraung, "Jadi kamu menggertak." Dia sudah mencurigai hasil ini, tapi tidak berani mengambil risiko karena rasa bersalahnya. Su Beiyan menoleh ke arah Zhou Yuan, yang matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan dengan tegas berkata, "Zhou Yuan, kamu tidak bisa membunuhku. Bahkan jika aku melakukan kejahatan, para ahli Sein harus menentukan hukumanku, bukan orang sepertimu." Ekspresi Zhou Yuan acuh tak acuh saat dia perlahan berjalan menuju Su Beiyan. Teror muncul di mata Su Beiyan saat dia buru-buru berteriak, "Guru, selamatkan aku." Ruang tiba-tiba beriak saat kekuatan besar muncul, menyebabkan langkah Zhou Yuan terhenti. Pada saat yang sama, suara Sein utama Jin Luo terdengar, "Zhou Yuan, Su Beiyan telah dinyatakan bersalah. Maukah kamu menyerahkannya ke kuil Omega? Kami akan memberimu hasil yang memuaskan." Setiap tatapan memandang ke arah Zhou Yuan. Zhou Yuan terdiam sejenak. Dia melihat Su Beiyan menghela nafas lega dan perlahan berkata, "Aku mencoba mengirim 18 orang ke perbatasan sebelumnya. Mereka adalah anggota timku dan meskipun aku tidak dapat mengingat seluruh nama mereka, tanggung jawab aku adalah membawa mereka kembali dengan selamat sebagai kapten." Namun, karena tindakan jahat Su Beiyan, hanya 3 dari 18 yang berhasil bertahan. 15 lainnya diubah menjadi bubur oleh Tai Xuan tepat di depan mataku. Suaranya mengandung kemarahan dan frustrasi yang tidak bisa disembunyikan. Segera setelah itu, Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan menatap ke angkasa, memastikan untuk mengucapkan setiap kata secara perlahan, "Aku gagal melindungi mereka. Oleh karena itu, aku hanya bisa mencoba menenangkan jiwa mereka yang telah meninggal. Tidak ada yang perlu memberi aku hasil yang memuaskan, karena aku yang akan melakukannya sendiri." Saat kata terakhir diucapkan, Zhou Yuan melepaskan kekuasaannya tanpa ragu-ragu. Cakar naga ungu emas tiba-tiba meledak menjadi ki naga suci tirani yang dengan cepat mengalir ke tubuh Su Beiyan. Detik berikutnya, kekuatan destruktif meletus dengan dahsyat. Dunia di sekitar mereka berguncang seolah-olah penderitaan mereka sedang merata. Su Beiyan bahkan tidak bisa berteriak saat kekuatan mengerikannya keluar dari dalam. Para ahli dari seluruh surga menatap dengan kaget. Su Beiyan telah dihancurkan oleh Zhou Yuan. Cakar naga ungu emas perlahan menghilang, meninggalkan lubang yang sangat mencolok di tanah. Seluruh medan perang yang sunyi, emosi bergejolak hebat di hati semua orang saat mereka dengan bingung menatap pemandangan ini. Tidak ada yang mengira Zhou Yuan benar-benar membunuh Su Beiyan. Itu adalah ahli domain hukum tingkat ketiga tingkat atas. Selain itu, dia memiliki 3 guru tahap Sein. Mengingat latar belakangnya, siapa yang berani mengambil nyawanya? Tatapan demi tatapan memandang ke arah Zhou Yuan dengan perasaan campur aduk meskipun mereka semua berbagi ekspresi kekaguman. Pada akhir hari ini, Su Beiyanlah yang melakukan tindakan seperti itu. Sebaliknya, Zhou Yuan dengan tepat memukul Su Beiyan demi anggota yang mati meskipun para ahli Sein mengawasinya.
Keberanian dan karakternya telah mendapatkan rasa hormat yang tulus. Bagaimanapun, status dan kekuatan rekan satu tim yang sudah meninggal jauh berbeda dari Su Beiyan. Jika ada pilihan antara kedua pihak, pasti tidak akan ada kekurangan orang yang mendukung Su Beiyan. Daripada membalas dendam pada beberapa orang yang telah meninggal, jelas akan jauh lebih bermanfaat untuk menciptakan hubungan yang baik dengan kebanggaan surga seperti Su Beiyan. Namun, semua orang memahami bahwa niat membunuh Zhou Yuan terutama dipicu karena Su Beiyan mencoba menghabisinya secara diam-diam. Bagaimanapun juga, tidak ada yang bisa menyangkal sifat berdarah panas dan keberanian Zhou Yuan. Semangat pemuda ini mampu menembus langit. Mungkin ini juga yang menjadi alasan mengapa dia selalu berani maju ke depan. Ketika Zhou Yuan membunuh Su Beiyan, para ahli Sein di luar domain rahasia naga batu tertegun sejenak. Kemungkinan besar mereka belum pernah melihat seseorang yang begitu berani. Sein utama Jin Luo telah berbicara, namun Zhou Yuan masih mengambil kesempatan untuk mengakhiri hidup Su Beiyan. Saat mereka memperkirakan, kekuatan besar tiba-tiba meletus, menyebabkan bintang-bintang bergetar. Para ahli Sein menoleh, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah Lu Liu. Kulitnya tercetak dan terpampang api yang menyembur dari matanya. Bagus, bagus. Tubuh Lu Liu bergetar karena marah ketika aura melonjak deras darinya. Menatapnya menembus ruang di antara mereka dan mengunci sosok Zhou Yuan, api memancar dari matanya seolah berusaha membakarnya. Lu Liu, apa yang sedang kamu lakukan? Sebuah suara rendah terdengar, tatapan tajam Chang Yuan juga muncul pada Lu Liu saat cahaya suci berkumpul di atas bahunya, cahaya Sein terkondensasi menjadi dua buah teratai Sein yang berputar dan sepertinya masing-masing berisi dunia di dalamnya. Apa yang aku lakukan? Lu Liu berseru, Chang Yuan, bukankah kamu menontonnya tadi? Dia berani membunuh muridku tepat di depan mataku. Ekspresi Chang Yuan menjadi gelap. Apa yang kamu lakukan ketika muridmu mencoba membunuh Zhou Yuan secara diam-diam di depanku? Aura Lu Liu goyah sejenak sebelum dia mengertakkan gigi dan menjawab, tapi Zhou Yuan tidak matikan. Bahkan tubuh dan roh Su Beiyan dihancurkan sepenuhnya olehnya. Dia tidak mati karena dia tidak ditakdirkan untuk mati. Su Beiyan meninggal karena kehinaannya. Dia pantas mendapatkan segalanya. Suara dingin Chang Yuan terdengar. Semua orang tahu bahwa kemarahan sedang meningkat dalam dirinya. Lagi pula, jika bukan karena keberuntungan dan kegigihan Zhou Yuan, dia akan benar-benar terbunuh karena Su Beiyan. Kamu, Lu Liu sangat marah. Bahkan jika Su Beiyan bersalah, dia harus diserahkan ke kuil Omega untuk memutuskan hukumannya. Beraninya seorang ahli domain hukum mengambil tindakan sendiri. Selain itu, Sein utama Jin Luo telah memberikan perintah untuk menyerahkan Su Beiyan, tetapi Zhou Yuan mengabaikan perintah seorang Sein dan bersikeras untuk membunuh muridku. Bukankah ini menunjukkan ketidakpedulian sepenuhnya terhadap kuil Omega? Kelelawar tua Lu Liu, kamu masih sangat kejam setelah bertahun-tahun. Chang Yuan dengan acuh tak acuh berkata, pengkhianatan Su Beiyan tidak hanya menyebabkan Zhou Yuan terluka parah, tetapi juga memaksanya untuk menyaksikan kematian tragis anggota tim yang seharusnya dia lindungi. Dia selalu menjadi pemuda berdarah panas yang telah berjuang dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya demi seluruh surga selama bertahun-tahun, yang aku yakin semua orang sudah menyadarinya. Oleh karena itu, hanya angan-angan saja bahwa fitnahmu akan mengubah opini siapapun. Para ahli Sein menghela nafas dalam hati. Sejujurnya, masalah ini bisa saja diselesaikan di kemudian hari, tapi siapa sangka Zhou Yuan akan begitu pantang menyerah. Namun, karena banyaknya kontribusinya selama bertahun-tahun, para ahli Sein yang hadir tentu saja tidak akan terpengaruh oleh beberapa kata dari Lu Liu. Setelah hening sejenak, para ahli Sein memandang ke arah penguasa utama Jin Luo. Keputusan pada akhirnya bergantung pada pejabat tertinggi yang berdaulat. Wajah Sein utama Jin Luo tidak menunjukkan ekspresi apapun, membuatnya mustahil mengetahui apa yang dipikirkannya. Dia juga menatap sosok muda di domain rahasia naga batu untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan berkata, Su Beiyan sendiri yang harus disalahkan atas hasil ini. Namun, Zhou Yuan juga bersalah karena tidak mematuhi perintah dan mengambil tindakan sendiri. Dia akan kehilangan hadiah terakhir untuk domain rahasia naga batu. Kata-kata ini mengakhiri perselisihan ini. Tatapan para ahli Sein berkedip-kedip saat mereka mengangguk, hanya ekspresi Lu Liu yang tetap gelap dan suram. Hukuman ini pada dasarnya tidak berarti apa-apa bagi Zhou Yuan. Bocah itu diam-diam telah menyerap sejumlah besar esensi roh naga leluhur dan bahkan melangkah ke tahap domain hukum. Untuk apa dia membutuhkan imbalan? Oleh karena itu, hukumannya sama sekali tidak ada artinya.
Lu Liu mengertakkan gigi dan berkata, Sein utama, hukuman ini tidak adil. Rasa dingin yang membuat jantung berdebar-debar muncul di mata Sein utama Jin Luo saat dia menatap langsung ke arah Lu Liu. Lu Liu, hentikan rengekanmu yang mengganggu. Meskipun Chang Yuan dan aku sudah mengetahui tindakan Su Beiyan, kami tidak mengatakan apapun karena kami merasa Zhou Yuan masih hidup. Izinkan aku menjelaskan satu hal, jika Zhou Yuan meninggal, aku secara pribadi akan membunuh Su Beiyan, dan kamu. Rasa dingin menyapu seluruh tubuh Lu Liu saat dia dengan bingung menatap Sein utama Jin Luo. Sebagai Sein utama surga tertua dan paling berpengalaman, dia adalah eksistensi yang dihormati oleh semua pakar Sein. Dia biasanya tampil sebagai orang yang sangat lembut dan baik hati. Ini adalah pertama kalinya Lu Liu memperlihatkan tatapan menakutkan dari seorang Sein utama. Para ahli Sein lainnya diam. Mereka secara alami memahami apa yang tersirat dalam kata-kata Sein utama Jin Luo. Zhou Yuan mungkin tidak terlalu penting bagi para ahli Sein, dan bahkan menambahkan Chang Yuan tidak berarti apa-apa di mata kuil Omega. Namun, Chang Yuan bukan satu-satunya di belakang Zhou Yuan. Ada juga Dewa Ketiga, harapan yang telah direncanakan untuk ditemukan oleh kuil Omega selama ribuan tahun. Meskipun para ahli Sein tidak dapat memahami hubungan antara dia dan Zhou Yuan, tidak ada yang dapat menyangkal bahwa ada perasaan yang mendalam di antara mereka. Jika Zhou Yuan meninggal, mereka tidak dapat membayangkan apa yang akan dia lakukan. Meskipun dia tampak tidak berbahaya selama beberapa tahun terakhir, hanya tanpa sadar melakukan apapun yang dia inginkan, hanya para ahli Sein seperti mereka yang benar-benar memahami betapa menakutkannya Dewa Ketiga. Oleh karena itu, jika Zhou Yuan meninggal karena Su Beiyan, Sein utama Jin Luo tidak akan ragu untuk membunuh Su Beiyan dan bahkan Lu Liu. Bisa dibilang, dia perlu menggunakan hidup mereka untuk menenangkan amarahnya. Lu Liu, kamu seharusnya senang karena Zhou Yuan tidak mati di tangan Su Beiyan. Selain itu, sebagai gurunya, kamu juga sangat bertanggung jawab atas hasil ini. Su Beiyan mungkin tidak memahami betapa pentingnya dan menakutkannya dia, tetapi kamu tahu bahwa kamu tidak dapat mengklaim hal yang sama. Mungkin kamu mengabaikan hal ini karena kesombongan seorang Sein. Apakah kamu ingin harapan seluruh surga kita dihancurkan oleh tanganmu? Suara rendah Sein utama Jin Luo terdengar seperti guntur di telinga Lu Liu, menyebabkan dia terhuyung ke belakang saat wajahnya perlahan memucat. Saat ini, Lu Liu merasakan bagaimana rasanya disambar petir. Selama bertahun-tahun, dia dan dua guru Su Beiyan lainnya telah membentuk kamp kecil mereka sendiri, mendirikan tempat untuk diri mereka sendiri di kuil Omega. Oleh karena itu, dia tidak takut dengan teratai ganda Chang Yuan. Namun, dia tidak mengira aliansi yang kuat ini akan menjadi tidak berguna di hadapan Zhou Yuan yang seharusnya tidak berarti. Baru sekarang Lu Liu merasakan untuk pertama kalinya bagaimana rasanya mempermalukan dirinya sendiri. Suasana di medan perang sangat sunyi. Para ahli surgawi tidak bisa khawatir saat mereka menatap ekspresi tenang Zhou Yuan. Meskipun rasanya luar biasa untuk memberikan keadilan bagi rekan-rekannya yang gugur, sejujurnya dia terlalu terburu-buru untuk melakukannya di depan para ahli Sein. Jika mereka marah, bahkan murka, penguasa tertinggi Chang Yuan tidak akan bisa melindunginya. Seluruh tempat sunyi, semua orang menunggu para ahli Sein memberikan keputusan akhir mereka. Di tengah suasana ini, penonton semakin khawatir. Su Beiyanlah yang memulai semua urusan ini. Jika dia tidak bertindak berdasarkan pikiran jahatnya, Zhou Yuan tidak akan marah hingga membunuhnya. Oleh karena itu, kebanyakan orang bersimpati terhadap Zhou Yuan dan menghormati tindakannya. Selain itu, Zhou Yuan telah menyelamatkan mereka dari krisis sebelumnya, menarik mereka kembali dari keputusasaan. Tentu saja mereka tidak ingin Zhou Yuan dihukum. Saat memikirkannya, Qi Jing berjalan ke sisi Zhou Yuan. Rambut pendeknya seperti anggur merah berkibar tertiup angin, ekspresi tegas di wajahnya. Dia jelas menunjukkan dukungannya padanya. Su Yuwei juga melangkah maju pada waktu yang hampir bersamaan. Wu Yao diam beberapa saat sebelum mengikuti. Tidak berarti. Zhao Mushen mengerutkan kening. Jika para ahli Sein pada akhirnya tidak menghukum Zhou Yuan, itu karena keputusan yang dibuat oleh para petinggi dan bukan karena para ahli domain hukum seperti mereka. Makanya, tindakan seperti itu tampak kekanak-kanakan di matanya. Terlebih lagi, Zhou Yuan terlalu impulsif. Bahkan jika dia ingin membunuh Su Beiyan, dia seharusnya tidak melakukannya di depan semua ahli Sein yang menonton. Masih banyak waktu di masa depan, bukan berarti dia kekurangan peluang.
Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah ini setelah membunuh Su Beiyan dan meremehkan para ahli Sein? Zhao Mushen mengutuk dalam hati, tetapi dia masih harus mengakui bahwa tindakan Zhou Yuan memang sedikit menyentuh hati bahkan orang seperti dia. Meski terkadang egois dan apatis, tidak ada seorang pun yang berharap teman-temannya juga sama karena hanya akan terciptalah kepercayaannya. Zhao Mushen mungkin tidak peduli apakah orang lain mempercayainya, tetapi dia merasa Zhou Yuan memiliki pesona yang unik. Dia entah bagaimana bisa membuat orang lain merasa nyaman, dan paling tidak, kamu tidak perlu khawatir dia akan menusuk dari belakang. Sementara pemikiran seperti itu berputar-putar di kepalanya, Zhao Mushen menemukan bahwa dia tanpa sadar telah berdiri di belakang Zhou Yuan juga, menyebabkan sudut mulutnya sedikit bergerak. Sebuah tim muncul dari kerumunan, dipimpin oleh seorang cantik. Itu adalah Ai Tuanzi sementara orang di belakangnya adalah anggota tim Zhou Yuan. Tim yang membawa Zhou Yuan dari kota seluruh surga awalnya berjumlah hampir 100. Selusin anggota yang dibunuh oleh Tai Xuan hanyalah sebagian dari mereka. Ai Tuanzi dan yang lainnya diam-diam menatap punggung Zhou Yuan dengan ekspresi rumit, terutama para anggota yang tidak memiliki latar belakang yang baik. Mereka sangat marah ketika mendengar apa yang telah dilakukan Su Beiyan, tetapi juga merasa tidak berdaya. Bagaimanapun, Su Beiyan adalah eksistensi yang tak tersentuh oleh mereka karena kekuatan dan statusnya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan membela mereka, tetapi Zhou Yuan kini telah menggulingkan keyakinan ini. Di bawah pimpinan Ai Tuanzi, mereka berkumpul di belakang Zhou Yuan. Meskipun beberapa dari mereka berada pada tahap sumber sejati dan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara di sini, hal itu tidak menghentikan mereka untuk menunjukkan keberanian untuk mendukungnya. Orang yang akhirnya menarik pandangan Zhou Yuan kembali dari lubang dalam tempat Su Beiyan dihancurkan adalah Tuntun, yang tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Ia mengulurkan satu kakinya dan menepuk kepalanya seolah menghiburnya. Zhou Yuan berbalik, agak terkejut ketika dia menemukan kelompok yang cukup besar di belakangnya. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, ini akan baik-baik saja." Dia tampak agak tenang karena sejujurnya dia tidak khawatir dengan kemarahan para ahli Sein. Lagi pula, meski Guru Chang Yuan tidak bisa melindunginya, dia masih memiliki Yao Yao. Aku akan mengandalkannya sampai kalian para ahli Sein menggigil di dalam. Sementara pemikiran ini terlintas di benak Zhou Yuan, suara tenang Sein utama Jin Luo menggelegar. Su Beiyan hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas nasib ini setelah melakukan tindakan jahat seperti itu. Namun, Zhou Yuan tidak menaati perintah Sein dan dengan demikian kontribusinya akan dicabut. Setelah ini selesai, dia tidak akan menerima hadiah apapun. Para ahli surgawi saling memandang. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti maksudnya? Zhou Yuan jelas dilepaskan dengan tamparan ringan di pergelangan tangannya. Bagaimanapun, dia telah menyelesaikan terobosan kultivasinya dan mendapatkan hadiah terbaik. Sejujurnya, hadiah selanjutnya tidak terlalu berarti baginya. Terbukti, para ahli Sein tidak marah dengan sikap impulsif Zhou Yuan dan malah melemparkan Su Beiyan ke bawah jembatan. Ketika masalah ini menyebar di masa depan, Su Beiyan pasti akan acuhkan oleh banyak orang. Suasana mencekam perlahan mereda seiring dengan banyaknya orang yang mulai rileks. Ini adalah hasil yang cukup membahagiakan. Ketika mereka melihat ke arah Zhou Yuan, mereka menemukan bahwa ekspresinya tetap tidak berubah, membuat mereka terkesan. Dengan ketabahan mental seperti itu, dia mungkin akan tetap tenang meski langit akan runtuh. Zhou Yuan mengabaikan tatapan itu. Hasil ini sesuai ekspektasinya, terlepas dari apakah gurunya atau Yao Yao yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan tersebut. Dia menangkupkan tinjunya, tiba-tiba menjadi lebih lemah lembut dari sebelumnya. Dia kemudian berbalik ke arah kerumunan dan tersenyum, "Maaf telah mengganggu semua orang, ayo kembali ke jalur yang benar." Diakui banyak ahli, sikap mereka jelas lebih hormat dari sebelumnya. Kekaguman tulus yang mereka rasakan tidak dapat disembunyikan. Kerumunan dengan cepat berpencar dan mulai memasang paku penakluk naga. Saat itulah Zhou Yuan berbalik ke arah Su Yuwei dan Wu Yao. Tatapannya terhenti pada wajah pria itu sambil menyeringai, "Sepertinya kalian mendapat banyak manfaat." Namun, dia melihat alis Wu Yao tiba-tiba berkerut saat dia memelototinya. Kata-kata ini tidak nyaman untuk didengar. Zhou Yuan tercengang. Dia buru-buru berkata, "Aku tidak bermaksud apa-apa lagi." Di sampingnya, Su Yuwei sedikit tersipu dan berkata, "Pemulihan dan terobosan kultivasi yang mulia sebagian besar berkat Wu Yao." Wu Yao dengan dingin berkata,
Aku hanya mengembalikan sesuatu yang bukan milikku. Kamu dan aku tidak saling berhutang apapun sekarang. Zhou Yuan mengangguk. Dengan kembalinya berkah naga suci dan menjadi utuh, semua dendam masa lalu bisa memudar seperti asap. Dia berjalan menuju Wu Yao. Ketika dia melihatnya mendekat, Wu Yao mengangkat dagunya sedikit, memperlihatkan lehernya yang ramping seperti angsa dan menunjukkan harga diri yang hanya menjadi miliknya. Mata Phoenix-nya yang panjang dan sipit menatap tajam ke arah Zhou Yuan dengan sikap pantang menyerah. Zhou Yuan tiba di depan Wu Yao dan mengangkat tinjunya ke arahnya. Izinkan saya memperkenalkan kembali diriku, aku Zhou Yuan. Wu Yao sedikit terkejut, jelas tidak mengharapkan aksi seperti itu dari Zhou Yuan. Dia menatap matanya, mendapati matanya dipenuhi kehangatan dan keramahan, menyebabkan ketajaman matanya sedikit berkurang. Setelah hening lama, dia juga mengangkat tinjunya dan memukulnya. Aku, Wu Yao. Kontak singkat itu terasa dingin namun lembut. Zhou Yuan menarik tinjunya dan berkata, mulai sekarang, kita berteman. Wu Yao tidak tahu apakah harus marah atau menertawakan kelakuan kekanak-kanakannya. Pada akhirnya, dia dengan acuh tak acuh berkata, kekanak-kanakan. Namun, secercah kehangatan mengalir di hatinya yang biasanya dingin dan kesepian. Zhou Yuan tidak keberatan dengan jawaban Wu Yao. Dia berbalik dan mengamati zona pertarungan kepala naga. Dia bisa merasakan genesis ki dari seluruh domain rahasia naga batu secara bertahap menjadi bersemangat saat setiap paku ditancapkan ke tanah. Terlebih lagi, karena kitab suci naga leluhur, dia bahkan bisa merasakan naga batu raksasa di bawah kakinya bergetar saat lolongan pertama saat permulaan dunia bergema di masa lalu. Domain rahasia naga batu, milik seluruh surga kita. Zhou Yuan merasakan sesuatu. Detik berikutnya, dia tiba-tiba melihat benang cahaya yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, berasal dari banyak paku. Benang-benang cahaya itu membumbung keluar dari domain, melemparkan dirinya ke dalam arai pemindah naga besar di luar. Sebuah kekuatan besar terbentang, menyebabkan ruang berfluktuasi. Zhou Yuan dan yang lainnya terkejut melihat naga batu sebesar bintang mulai bergerak, perlahan naik menuju Grand Array yang ada di seluruh surga. Para ahli seluruh surga bersorak emosional. Ekspresi Zhou Yuan tetap tidak berubah. Sebaliknya, dia melihat ke arah sisi ras suci. Meskipun ras suci telah gagal, mengingat sifat mereka, akankah mereka benar-benar tidak melakukan apapun dan menyaksikan seluruh surga mengumpulkan domain rahasia naga batu? Sejujurnya itu tidak mungkin. Zhou Yuan tetap fokus, semakin waspada bukannya bersantai. Pertarungan untuk domain rahasia naga batu sepertinya belum berakhir. Arai pemindahan naga di luar domain rahasia naga batu akhirnya mulai beroperasi. Benang cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun darinya seperti rantai, terhubung dengan benang cahaya yang muncul dari tubuh besar naga batu itu. Kekuatan besar mulai muncul. Seluruh domain bergetar hebat. Selanjutnya, para ahli Sein dari segala surga sangat senang melihat naga batu itu perlahan mulai bangkit dan mendekati arai pemindahan naga dari segala surga. Arai pemindahan naga telah diaktifkan. Ekspresi kegembiraan terlihat di wajah para ahli Sein. Setelah naga batu itu cukup dekat, mereka akan dapat mengambil tindakan untuk mengambil kembali. Namun, suara Sein utama Jin Luo langsung terdengar, jangan lengah. Hati para ahli Sein bergetar ketika mereka mengarahkan pandangan mereka ke sisi lain dari wilayah tempat pasukan ras suci ditempatkan. Meskipun seluruh surga telah menjadi yang terbaik kali ini, para ahli Sein ras suci tentu saja tidak akan membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Oleh karena itu, mereka pasti mencari peluang. Sesuai aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, para ahli Sein dari seluruh surga telah mengalami terlalu banyak pengalaman, dan tentu saja tidak akan secara naif percaya bahwa hal sekecil itu akan mampu mengendalikan ras suci sama sekali. Dengan peringatan Sein utama Jin Luo, kekuatan maha kuasa tercurah, meliputi setiap sudut wilayah kekuasaan. Di saat yang sama, kekuatan mengerikan berkumpul secara diam-diam, bersiap menanggapi perubahan mendadak. Saat naga batu yang sangat besar itu perlahan-lahan ditarik ke arah arai pemindah naga, ekspresi dari banyak ahli seluruh surga di atasnya perlahan-lahan menjadi semakin suram, membuat mereka terus-menerus melirik ke arah ras suci. Seluruh domain menjadi sangat sunyi. Suasana menjadi sangat tegang sehingga hampir mustahil untuk bernapas. Ketika naga batu berada 10.000 mil dari Grand Array, keheningan tiba-tiba pecah saat penghalang raksasa Genesis Ki di pusat domain langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan kuno dan primal. Melepaskan kekuatan Sein yang dahsyat menembus ruang angkasa dalam sekejap, tanpa ampun membombardir Grand Array dengan kekuatan penghancur yang luar biasa.
Setiap ledakan membuat kulit kepala para ahli seluruh surga di atas naga batu menjadi mati rasa saat mereka gemetar ketakutan. Apalagi yang lainnya, bahkan ekspresi Zhou Yuan membeku ketakutan. Dia memahami bahwa meskipun kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang mencengangkan, masih ada kesenjangan yang hampir mustahil untuk ditembus antara dirinya dan para ahli Sein sejati. Jangan pernah berpikir tentang itu. Namun, para ahli Sein dari seluruh surga telah bersiap. Ketika penghalang Genesis Ki pecah, suara keras terdengar di seluruh ruang berbintang. Ruang angkasa melengkung, membentuk pusaran spasial yang tak terhitung jumlahnya, yang darinya kekuatan maha kuasa tersapu, menghalangi serangan ras suci. Tidak ada suara atau gangguan yang mengguncang bumi akibat tumbukan kekuatan Sein. Ketika kedua belah pihak bentrok, semuanya hancur secara diam-diam, bahkan ruang dan Genesis Ki. Yang bisa dilihat Zhou Yuan dan yang lainnya hanyalah lubang hitam besar yang dengan cepat tercipta dalam kegelapan tak berujung seperti mulut iblis. Mereka mengeluarkan perasaan berdebar-debar dengan kedalaman yang tak terbatas sebelum perlahan-lahan menghilang. Sein utama Jin Luo dengan tenang menyaksikan serangan besar yang dilancarkan oleh para ahli ras suci dan dengan acuh tak acuh berkata, "Taimi, kamu tidak pernah mengecewakan. Jin Luo, kamu harus memahami bahwa semua yang dilakukan ras suciku di dunia ini adalah kebenaran." Sebuah suara yang sama acuh tak acuh terdengar dari kegelapan, bergema di seluruh wilayah, "Jangan memaksakan mentalitas orang lemah keras besarku." Petik 2. Sein utama Jin Luo mengejek, "Karena kami lemah, mengapa ras sucimu gagal memenangkan naga batu? Itu hanyalah permainan anak-anak dan tidak boleh dianggap serius. Jin Luo, apakah kamu bisa mengambil naga batu itu atau tidak? Itu tergantung pada seberapa mampu dirimu." Ruang tiba-tiba terbuka dan sebuah gulungan kuno terbang keluar. Gulungan itu terbuka, menampakkan sebuah gunung suci megah yang mengeluarkan tekanan yang bahkan membuat para ahli Sein merasakan teror. Artefak Sein teratai 3, lukisan gunung suci. Sein utama Taimi jelas tidak berniat bermain-main dan segera memanggil artefak terkuatnya. Proyeksi gunung suci muncul, besar dan tinggi di luar pemahaman. Itu menjulang ke arah para ahli Sein dari seluruh surga dengan kekuatan yang tidak dapat diganggu-gugat. Namun, Sein utama Jin Luo juga mengambil tindakan. Genesis Ki melonjak dari atas kepalanya, berubah menjadi awan raksasa. Lonceng emas muncul dari awan, memberikan cahaya menyilaukan yang sepertinya mampu menerangi ke-9 langit. Artefak Sein teratai 3, lonceng emas kekacauan primal. Lingkaran cahaya keemasan muncul dari lonceng emas saat ia naik memenuhi proyeksi gunung suci. Bentrokan antara dua eksistensi tingkat teratai 3 yang menggunakan artefak suci 3 teratai hanya dapat digambarkan sebagai penghancuran dunia. Gempa susulan membuat seluruh wilayah rahasia naga batu berguncang dan jika bukan karena pengaruh kehendak naga leluhur, kemungkinan besar wilayah itu sudah hancur. Sein utama Jin Luo perlahan berkata, "Taimi, inisiatif sudah ada pada kami. Kamu sendiri tidak bisa merebut naga batu itu." Kedua belah pihak sama-sama seimbang, sehingga mustahil bagi Taimi untuk melewati Jin Luo untuk menghancurkan arai besar pemindah naga yang sudah diaktifkan. Sesosok muncul, berdiri di atas teratai yang bersinar. Itu adalah Sein utama Taimi. Dia memandang rendah Sein utama Jin Luo dan berkata, "Jin Luo, jika aku tidak cukup, bagaimana kalau menambahkan Sein utama lainnya?" Mata Sein utama Jin Luo sedikit menyusut. 4 dari 7 orang Sein utama selalu ditempatkan di Gunung Suci, tidak berani mengambil satu langkah pun. Adapun 2 orang Sein utama lainnya, 2 penguasa utama kuil Omega lainnya selalu mengawasi mereka. Sein utama Taimi terkekeh. "Dewa kami sedang tertidur lelap dan perlu menyerap Genesis Ki dari 4 orang Sein utama untuk pulih dari luka parahnya. Namun, karena kebangkitannya yang bertahap, kita tidak lagi membutuhkan banyak orang Sein utama. Oleh karena itu, tidak sulit untuk mengeluarkan salah satu dari mereka untuk berurusan denganmu." Suara langkah kaki yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar, semakin keras. Zhou Yuan dan yang lainnya menyaksikan dengan ngeri saat ruang angkasa dibelah dan seorang raksasa muncul dari kegelapan. Dia membawa kapak raksasa dan disertai dengan aura kebiadaban yang biadab. Ekspresi para ahli Sein seluruh surga berubah ketika seseorang tanpa sadar berteriak, "Itu adalah Sein utama Tianshan." Ketika raksasa yang memegang kapak muncul, 2 sosok kuno membuka mata mereka jauh di dalam kuil Omega, tatapan tajam mereka segera menembus langit. Mereka segera melihat tubuh raksasa Sein utama itu. Namun, ketika mereka hendak bertindak, mereka merasakan 2 kehadiran kuno dan perkasa mengunci mereka dari jauh. "Dilong, Ciji."
Akan lebih baik jika kalian berdua tidak mencoba apapun. Sebuah suara yang penuh dengan ketidakpedulian sepertinya menembus jarak yang sangat jauh di antara mereka, terdengar di telinga kedua sosok jauh di dalam kuil Omega. Ekspresi tegas dan garang muncul di mata kedua sosok itu saat mereka saling memandang. Mereka mengabaikan peringatan pihak lain dan melepaskan ledakan kekuatan Sein yang menakjubkan hingga menghancurkan ruang angkasa. Dengus dingin dari dua Sein utama ras suci terdengar dari kegelapan. Ruang angkasa melonjak lapis demi lapis saat kekuatan Sein terbentang, mengguncang bintang-bintang dan menghalangi Sein utama di seluruh surga. Niat membunuh yang sangat besar muncul jauh di dalam relung ruang angkasa. Sementara dua Sein utama kuil Omega dihalangi, Titan yang memegang kapak raksasa turun keluar domain rahasia naga batu saat mata yang dipenuhi dengan kebiadaban terkunci pada Sein utama Jin Luo. Kapak raksasa yang berlumuran noda darah diangkat sebelum diayunkan ke bawah. Pada saat yang sama, suara gemuruh menggelegar di langit. Sein utama Jin Luo, tempat ini akan menjadi kuburanmu hari ini. Cahaya surgawi yang tak berujung dilepaskan dari kapak raksasa saat jatuh, tampaknya mampu membelah domain rahasia naga batu menjadi dua. Cahaya itu berayun ke arah Sein utama Jin Luo dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Kulit kepala Zhou Yuan dan yang lainnya menjadi mati rasa, sementara ekspresi para ahli Sein seluruh surga berubah drastis. Kemunculan tiba-tiba Sein utama Tian Zhan jelas di luar dugaan mereka. Sein utama Jin Luo saat ini sedang melakukan semua yang dia bisa untuk menghentikan Sein utama Taimi. Oleh karena itu, partisipasi tiba-tiba dari Sein utama kedua tidak diragukan lagi merupakan ancaman besar baginya. Begitu Sein utama Jin Luo terluka, moral seluruh surga pasti akan anjlok. Ketika itu terjadi, mereka tidak lagi mampu mempertahankan hadiah naga batu yang telah mereka perjuangkan dengan susah payah. Kehancuran turun dalam bentuk kapak yang bersinar terang, Sein utama Jin Luo secara alami bisa merasakan serangan yang datang, kerutan di wajah tuannya semakin meningkat. Tidak ada tanda-tanda dari dua Sein utama lainnya, yang kemungkinan besar dihalangi oleh ras suci. Tampaknya ras suci telah membuat banyak persiapan untuk pertempuran naga batu, bahkan sampai memanggil secara paksa Sein utama lain dari Gunung Suci. Ini sepertinya tidak bagus, Sein utama Jin Luo menghela nafas. Sambil berpikir, lonceng emas primal kekacauan muncul di sekelilingnya. Cahaya emas yang menyilaukan muncul darinya saat lingkaran cahaya emas dengan cepat muncul di sekitar lonceng seperti bintang besar yang mengelilingi sebuah planet. Kekuatan penghancur yang dimiliki oleh Sein utama Tian Zhan berada di peringkat 3 teratas di antara 7 Sein utama. Menghadapi kekuatan yang begitu besar, bahkan Sein utama Jin Luo pun bisa meminjam kemampuan pertahanan lonceng emas. Sementara pikiran-pikiran ini melintas di kepala Sein utama Jin Luo, kapak itu menghantam lonceng emas. Dentang yang mengguncang bumi terdengar, bergema di setiap sudut wilayah sebelum bergema ke langit. Lingkaran cahaya emas hancur satu demi satu, menetralkan kekuatan destruktif. Setelah belasan napas, kapak bercahaya itu akhirnya hancur. Namun, hal itu juga berhasil meninggalkan bekas samar pada loncengnya. Jin Luo, cangkang kura-kuramu jauh lebih keras dari sebelumnya. Tawa raksasa yang memegang kapak itu menggelegar seperti guntur. Aku akan menekan lonceng miliknya. Sein utama Taimi terkekeh dingin dan mengaktifkan lukisan Gunung Suci. Gunung Suci yang tak berujung tiba-tiba muncul dari kegelapan, mengirimkan kekuatan maha kuasa yang mengalir menuju lonceng emas seperti air terjun, terus-menerus menghilangkan cahaya kemasannya. Sementara itu, Sein utama Tian Zhan terus mengayunkan kapak raksasa di tangannya. Pukulan destruktif yang dapat menghancurkan langit berulang kali menghujani lonceng emas. Beberapa ahli Sein di dekatnya tidak mampu menahan gempa susulan, memaksa mereka mundur. Ekspresi khawatir muncul di mata para ahli Sein seluruh surga ketika mereka menyaksikan dua Sein utama ras suci membombardir lonceng. Pihak lain jelas telah bersiap dan jika ini terus berlanjut, Sein utama Jin Luo akan benar-benar berada dalam bahaya. Sebagai pilar dari seluruh surga, setiap kecelakaan yang terjadi pada Sein utama Jin Luo akan memberikan pukulan telak bagi seluruh surga. Jika itu adalah hasil yang menanti mereka, para ahli Sein dari seluruh surga lebih memilih meninggalkan domain rahasia naga batu. Seorang ahli Sein dari seluruh surga mengerutkan kening dalam-dalam sebelum dia melirik ke arah Chang Yuan dan bertanya, "Penguasa tertinggi Chang Yuan, akankah orang itu datang membantu kita?" Para ahli Sein lainnya juga melihat ke sana. Mereka tahu siapa yang dimaksud oleh pakar Sein itu. Itu jelas merupakan Dewi Kota seluruh surga. Chang Yuan melirik ke kejauhan dan menjawab, dia berjanji pasti akan bertindak jika mencapai tahap itu.
Pakar Sein lainnya dengan cemas berkata, tetapi Sein utama Jin Luo sudah dalam masalah. Zhou Yuan terdiam sesaat sebelum mengungkapkan senyuman pahit. Aku khawatir, dia bermaksud membiarkan penguasa utama Jin Luo sedikit menderita. Para ahli Sein tercengang. Apa maksudnya ini? Beberapa ahli Sein yang lebih tanggap tiba-tiba melihat ke arah Zhou Yuan dan dengan lembut bergumam, mungkinkah, karena masalah Zhou Yuan? Sang Dewi pasti sudah melihat semua yang terjadi di sini. Meskipun Zhou Yuan akhirnya keluar tanpa cedera, banyak lika-liku yang terjadi di sini. Bukankah Zhou Yuan baik-baik saja? Orang itu, tidak bisa bertindak seperti itu kan? Salah satu pakar Sein tidak percaya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa keberadaan seperti itu begitu menghargai satu orang. Chang Yuan menghela nafas pelan. Karena kebangkitan keilahian Yao Yao, dia mulai menjadi semakin apatis dan perasaannya terhadap Zhou Yuan kemungkinan besar merupakan benteng terakhir yang ingin dia lindungi. Oleh karena itu, apapun yang melanggar area ini sedikit pun akan mendapat respon yang sangat besar darinya. Meskipun Sein utama Jin Luo, sebenarnya, telah membantu Zhou Yuan sebelumnya, itu mungkin tidak cukup di matanya. Jika Yao Yao adalah gadis biasa, itu mungkin terlihat sebagai kesengajaan, tapi sebagai dewi yang keilahiannya sedang bangkit, hal itu berubah menjadi ketidakpedulian yang menakutkan terhadap manusia. Para ahli Sein dari seluruh surga tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya bisa saling berpandangan dan berharap kemarahannya akan segera hilang. Lagi pula, terlalu berbahaya bagi Sein utama Jin Luo untuk menghadapi dua lawan dengan level yang sama sendirian. Sementara para ahli Sein dari seluruh surga merasa khawatir, serangan dari Taimi dan Tian Zhen semakin menakutkan. Gempa susulan dari setiap tabrakan menyebabkan domain rahasia naga batu bergetar hebat. Tingkat kekuatannya sudah mulai menjadi tak tertahankan bahkan untuk domain yang telah lama terpapar pada kehendak naga leluhur. Semua orang dapat melihat lonceng emas sedikit meredup setelah setiap serangan. Di dalam lonceng, mata Sein utama Jin Luo tertutup rapat, ekspresinya tenang seperti biksu tua. Pada saat inilah seberkas cahaya suci misterius tiba-tiba jatuh dari atas gunung suci. Sinar itu sepertinya mengandung kekuatan dan kemauan yang melampaui kekuatan Sein. Sinar cahaya misterius menyinari lonceng, tiba-tiba membekukannya dalam ruang dan waktu. Rasanya seolah-olah telah dipindahkan dari masa kini dan ditempatkan di sungai waktu. Kehendak Dewa Suci, ekspresi Sein utama Jin Luo akhirnya berubah. Tak disangka bahwa lukisan gunung suci berisi gumpalan kekuatan kehendak Dewa Suci yang langsung membuang lonceng emas kekacauan primal miliknya. Meski pengusiran ini tidak akan berlangsung lama, Sein utama Tian Zhen tidak akan melewatkan kesempatan ini. Jin Luo, kamu mati. Benar saja, suara sedingin es dari Sein utama Tian Zhen terdengar saat ledakan cahaya kapak kembali dilepaskan, turun dengan kekuatan yang mampu memadamkan sejuta bintang. Serangan itu langsung menuju Jin Luo. Para ahli Sein dari seluruh surga berteriak ketakutan. Namun, tepat sebelum cahaya kapak yang deras tiba, ruang tiba-tiba terbuka di atas penguasa utama Jin Luo. Banyak orang melihat halaman kecil yang damai di dalam celah spasial. Halaman kecil itu sangat familiar bagi Zhou Yuan. Itu adalah kediaman Yao Yao. Yao Yao saat ini sedang berdiri di tengah-tengah bunga, wajah cantiknya dingin dan tidak peduli seperti biasanya, hanya ada ketidakpedulian di matanya. Dia memegang hormat dewa, jari-jarinya yang ramping menarik kembali tali hormatnya. Kekuatan yang berada di atas kekuatan suci berkumpul dalam sekejap, berubah menjadi anak panah yang tampak seperti terbuat dari cahaya bintang. Itu adalah panah indah dengan genesis rune kuno yang tak terhitung jumlahnya terukir di tubuhnya. Dia melepaskan tali itu dengan mata apatis. Hormat cahaya bintang kuno menembus hukum ruang angkasa, muncul di domain rahasia naga batu dan bertabrakan dengan cahaya kapak yang deras. Tidak ada suara keras akibat benturan tersebut. Namun, semburan cahaya kapak dengan cepat mencair seperti salju di bawah terik matahari. Kekuatan ketertiban. Suara gemuruh Sein utama Tian Zhen menggelegar, mengandung sedikit teror. Ekspresi Sein utama Taimi juga berubah drastis. Dewa ketiga telah mencapai tingkat kebangkitan itu. Pikiran ini terlintas di hati mereka ketika panah cahaya bintang sepenuhnya melenyapkan aliran cahaya kapak. Pada akhirnya, anak panah itu lenyap, sementara tubuh Titanic Sein utama Tian Zhen menghilang ke dalam kegelapan di tengah-tengah ruang yang runtuh. Pada saat yang sama, raungan menyakitkan bergema dari jauh, mengguncang domain rahasia naga batu. Baik seluruh surga maupun ras suci menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Tatapan-tatapan ketakutan menatap sosok cantik yang berdiri di antara bunga-bunga.
Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa anak panah itu akan melukai seorang Sein utama. Di bawah tatapan kaget semua orang, sosok cantik itu menggeser hormat kuno di tangannya, dan mengarahkannya ke Sein utama Taimi. Kekuatan mengerikan sekali lagi berkumpul menuju haluan. Ekspresi Sein utama Taimi berubah drastis dan tatapan matanya berfluktuasi karena ketidakpastian. Pada akhirnya, sosoknya meledak menjadi gelembung dan menghilang. Pada saat yang sama, suaranya terdengar di telinga para ahli ras suci, semuanya, mundur. Ketika suara Sein utama Taimi bergema di seluruh penjuru wilayah, sejumlah ahli Sein ras suci segera menghentikan apa yang mereka lakukan dengan ekspresi gelap dan suram. Hasil ini tidak sesuai harapan mereka. Bagaimanapun juga, ras suci praktis selalu berada di pihak yang menang dalam banyak bentrokan mereka dengan seluruh surga. Namun, mereka terpaksa mundur hari ini. Menatap mereka menembus angkasa, menatap sosok cantik yang memegang hormat dewa saat keseriusan dan kewaspadaan muncul di mata mereka. Apakah itu dewa ketiga yang dirumorkan? Seperti yang diperkirakan dari salah satu dewa, dia sudah mampu menyingkirkan para Sein utama sebelum keilahiannya terbangun sepenuhnya. Mereka mengerti bahwa dengan campur tangan dia, mereka tidak punya pilihan selain mundur tidak peduli betapa sulitnya. Para ahli Sein ras suci berangsur-angsur menghilang, beberapa dari mereka tidak lupa membawa serta pasukan ras suci. Dalam beberapa detik, domain yang awalnya dipenuhi suara pertempuran menjadi sunyi. Seolah-olah bentrokan yang mengejutkan bumi sebelumnya hanyalah mimpi belaka. Faktanya, para ahli seluruh surga masih agak curiga. Di atas naga batu yang sangat besar, banyak pakar domain hukum dengan tatapan kosong memperlihatkan sosok cantik yang berdiri di halaman kecil yang damai. Yao Ayo bukanlah orang yang asing bagi mereka dan sangat populer di kalangan para pakar elit surga selama dia tinggal di kota seluruh surga. Namun, popularitasnya sebagian besar disebabkan oleh kecantikannya yang luar biasa dan pil naga leluhur. Banyak pakar domain hukum tidak mengetahui identitas asli Yao Yao, dan karenanya secara tidak sengaja menjulukinya sebagai Dewi. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa sang Dewi, yang hanya sesekali muncul untuk membuat pil naga leluhur, ternyata memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Anak panah dari sebelumnya telah membuat mereka terengah-engah dan membuat mereka merasakan tekanan. Zhao Mushen, Su Yuwei dan Wu Yao juga menatap kosong ke arah sosok cantik itu. Ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar melihat Yao Yao beraksi. Kekuatannya bahkan membuat trio hebat itu merasakan kekalahan. Su Yuwei tidak mau melihat ke arah Zhou Yuan dan bertanya, apakah Yao Yao sebenarnya begitu kuat? Zhou Yuan juga menatap sosok Yao Yao. Tidak ada keheranan di wajahnya, melainkan sedikit kekhawatiran di matanya. Dia khawatir penggunaan kekuatan seperti itu akan mempengaruhi dirinya sendiri. Dia berkata kepada yang ketiganya, identitas Yao Yao tidak biasa. Ketiganya saling memandang, sepertinya memahami sesuatu. Lagi pula, Sein utama Tianzan telah menyebutkan dewa ketiga sebelum ia mundur. Meskipun mereka masih belum dapat mengakses informasi tersebut pada tingkat mereka saat ini, hal itu tidak menghentikan mereka untuk membuat dugaan sendiri. Banyak pakar domain hukum di domain rahasia naga batu bukanlah satu-satunya yang tercengang. Bahkan para ahli Sein surga di luar memiliki ekspresi yang sedikit bingung. Kekuatan dewa ketiga selalu menjadi bahan diskusi di kuil Omega, dan tak seorang pun pernah melihatnya sebelumnya. Oleh karena itu, kekuatan panah itu telah mengejutkan mereka semua. Melukai seorang Sein utama dengan sagu ruak panah. Walaupun Sein utama Tianzan sedang lengah, namun hal itu masih cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya panah tersebut. Lagi pula, para ahli Sein seperti mereka sangat memahami betapa kuatnya seorang Sein utama dan betapa sulitnya melukai seseorang di tingkat mereka. Para ahli Sein terdiam. Ada lebih banyak rasa hormat di mata mereka ketika mereka melihat ke arah Yao Yao lagi. Meskipun mereka mengetahui identitasnya sebelumnya, dampaknya tidak sebesar menyaksikan kekuatannya secara pribadi. Mungkin, ketika dewa ketiga telah bangkit sepenuhnya, seluruh surga akhirnya akan mendapatkan kekuatan untuk melawan dewa suci. Di dalam domain tersebut, lonceng emas kekacauan primal perlahan menyusut, berubah menjadi kilatan emas saat kembali ke tubuh Sein utama Jin Luo. Dia menatap ke arah Yao Yao dan memaksakan senyum. Jika dewa ketiga menunda lebih lama lagi, tulang tuaku mungkin akan terkubur di sini. Namun, saya tetap harus berterima kasih kepada dewa ketiga karena telah membantu kami. Seluruh surga kami benar-benar diberkati menerima bantuan Anda. Sein utama Jin Luo membungkuk ke arah Yao Yao. Namun, wajah Yao Yao tetap tenang. Dia tampak lebih dingin dari biasanya,
matanya tampak berisi bulan dan bintang saat dia memandang rendah makhluk fana. Dia melirik ke arah Sein utama Jinluo sebelum perlahan mengangkat hormat dewa itu lagi dan mengarahkannya ke sosok tertentu di bawah tatapan ngeri orang banyak. Targetnya adalah Sein Luliu. Dengan hormat terkunci padanya, semua rambut Luliu berdiri tegak ketika perasaan takut yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun muncul dari lubuk hatinya. Dia adalah seorang ahli Sein yang perkasa, tetapi dia bahkan tidak berani bergerak pada saat ini. Ia merasa bahwa begitu ia berhasil melakukannya, anak panah yang telah melukai Sein utama Tian Zhan akan langsung melesat ke arahnya. Sebuah serangan yang bahkan bisa melukai Sein utama Tian Zhan adalah sesuatu yang membuat Luliu tidak percaya diri untuk bertahan hidup. Wajah tua Luliu bergetar dan memucat. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Dewa Ketiga melakukan ini karena rencana Su Beiyan terhadap Zhou Yuan sebelumnya. Zhou Yuan telah berurusan dengan Su Beiyan, dan sekarang Dewa Ketiga sedang menyiapkan pisau pembantaian untuknya. Penyesalan muncul di hati Luliu untuk pertama kalinya. Dewa Ketiga melakukan apapun yang dia mau. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan pernah membiarkan Su Beiyan memprovokasi Zhou Yuan. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa Dewa Ketiga yang tampaknya tidak memiliki emosi akan memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Zhou Yuan. Tindakan Yao Yao juga mengundang keributan dari para ahli Sein seluruh surga, menyebabkan beberapa ekspresi mereka sedikit berubah. Sosok Sein utama Jinluo muncul di depan Luliu, menghalangi incaran Yao Yao dan dia berkata dengan ekspresi serius, "Tolong tenangkan amarahmu, tindakan Su Beiyan adalah kebijaksanaannya sendiri dan tidak ada hubungan dengan Luliu. Kuil Omega juga akan menghukumnya karena pengajarannya yang buruk dalam membesarkan murid seperti itu." Bagaimanapun juga, Luliu adalah anggota Kuil Omega, dan sebagai Sein utama, Jinluo tidak bisa diam dan melihatnya dibunuh oleh Yao Yao. Jika tidak, posisi Kuil Omega akan terguncang. Yao Yao dengan tenang menatap penguasa utama Jinluo. Setelah sekian lama, dia memutar ke arah naga batu besar, tempat Zhou Yuan memperhatikan dengan cemas. Zhou Yuan secara alami memahami arti di baliknya dan menganggukkan kepalanya dengan ekspresi serius. Meskipun dia membenci Luliu, jika Yao Yao membunuhnya akan mengguncang seluruh surga. Karena ras suci memandang mereka seperti seekor harimau, tak satu pun dari mereka akan mendapatkan keuntungan dari hal ini. Yao Yao sedikit mengendurkan hormatnya setelah menerima jawaban Zhou Yuan dan perlahan meletakkan hormat dewa. Ruang berdesir saat halaman kecil itu perlahan memudar. Sebuah suara lembut bergema dari jauh, mendarat di telinga Zhou Yuan, "Aku akan menunggumu kembali." Domain rahasia naga batu mendapatkan kembali kedamaiannya ketika para ahli Sein menghela nafas lega. Banyak punggung mereka yang basah oleh keringat dingin. Tindakan Dewa Ketiga yang tiba-tiba memang sangat mengkhawatirkan bahkan bagi mereka. Namun, banyak orang segera beralih ke Zhou Yuan, memandang dengan ekspresi aneh dan rumit. Bahkan Sein utama Jinluo tidak bisa tidak melihat ke arah Zhou Yuan juga. Meskipun itu hanya melihat sekilas dari Yao Yao, semua orang menyadari bahwa dia akhirnya menarik hormatnya karena keputusan Zhou Yuan. Anak ini bisa mempengaruhi Dewa Ketiga. Atau mungkin, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa cinta yang dia miliki jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Para ahli Sein saling memandang dan mencapai kesimpulan bersama. Anak ini adalah harta karun, kita harus memperlakukannya seperti leluhur yang terhormat di masa depan. Pertarungan naga batu berakhir dengan panah Yao Yao yang mengejutkan secara universal. Pasukan ras suci terpaksa mundur, meninggalkan naga batu di tangan seluruh surga. Pasukan seluruh surga meledak dalam sorak-sorai yang bergemuruh, beberapa peserta bahkan menangis dengan sukacita. Ini telah menjadi perjalanan yang penuh gejolak, dengan banyak putaran dan belokan yang terus-menerus membuat mereka tegang. Untungnya, mereka berhasil menjadi pemenang akhir. Tatapan penuh hormat diarahkan ke arah Zhou Yuan. Semua orang mengerti bahwa dialah alasan utama kemenangan mereka. Jika bukan karena usahanya mempertahankan keadaan di saat-saat terakhir dan mengalahkan Tai Xuan yang tampaknya tidak terkalahkan, apalagi mendapatkan naga batu, mereka semua kemungkinan besar akan dibantai oleh Tai Xuan, hanya menjadi batu loncatan di jalannya. Setelah pertempuran ini, nama Zhou Yuan akan dikenal di setiap sudut surga. Dia akan menjadi orang nomor satu yang diakui publik di bawah panggung Sein. Para ahli Sein seluruh surga melayang dalam kegelapan di luar domain rahasia naga batu. Sein utama Jinluo berdiri di samping Chang Yuan saat mereka menyaksikan naga batu raksasa mendekati arai besar pemindah naga. Ras suci jauh lebih kuat dari seluruh surga kita. Jika bukan karena Dewa Ketiga,
kemungkinan besar kita akan kalah lagi kali ini. Sein utama Jin Luo menghela nafas, ekspresi ketidakberdayaan terlihat di wajahnya yang sudah tua. Dalam perang pertama yang mengakhiri dunia, terlalu banyak Sein dari seluruh surga yang kehilangan nyawa mereka dan tidak ada kekurangan Sein utama tiga teratai di antara mereka. Meskipun seluruh surga perlahan pulih selama bertahun-tahun, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan ras suci. Kuil Omega hanya memiliki 3 Sein utama, sedangkan ras suci memiliki 7 orang Sein utama. Jika Gunung Suci tidak mengharuskan beberapa Sein utama ditempatkan di sana untuk memberikan energi kepada Dewa Suci yang sedang tertidur, maka seluruh surga bahkan tidak akan berani masuk ke wilayah luar angkasa ini. Ancaman dari 7 orang Sein utama yang bergerak bebas akan memaksa seluruh surga untuk bersembunyi di area pembunuh suci asal kekacauan dan perlahan-lahan menunggu kematian mereka. Pandangan muram muncul di mata Chang Yuan. Praktisi di bawah tingkat Sein hanya mengetahui bahwa ras suci itu kuat dan tidak benar-benar memahami betapa kuatnya mereka. Hanya para ahli Sein seperti mereka yang menyadari perbedaan antara kedua belah pihak. Terlebih lagi, ini bahkan tidak menjelaskan Dewa Suci ras suci yang tertidur. Selama ribuan tahun, ras suci pada dasarnya telah mencekik para Sein di seluruh surga. Saat Chang Yuan terdiam, Sein utama Jin Luo terkekeh dan menghibur, tidak perlu terlalu pesimis. Kali ini seluruh surga memiliki dewa ketiga, dan saat angin perubahan datang, sisa-sisa naga leluhur di dunia ini akan mulai bergerak. Di saat seperti ini, siapa yang dapat mengatakan bahwa seluruh surga kita tidak akan memiliki individu yang diberkati? Siapa tahu, kita bahkan mungkin bisa mengejar para ahli tahap 3 teratai. Chang Yuan mengangguk. Mereka yang diberkati oleh keberuntungan selalu muncul di saat perubahan besar. Ambil contoh perang yang berakhir di dunia, jumlah ahli Sein yang lahir pada era itu belum pernah terjadi sebelumnya dan kemungkinan besar tidak akan pernah terlampaui. Jika bukan karena Dewa Suci, seluruh surga akan memiliki peluang nyata melawan ras suci. Saat keduanya sedang berbicara, naga batu raksasa akhirnya menyentuh arai pemindah naga. Cahaya terang mekar dari arai itu, hampir menerangi setiap sudut seluruh domain. Para ahli dari seluruh surga diangkat dengan kekuatan lembut dan dikirim keluar dari arai pemindah naga. Ketika mereka melihat ke bawah, mereka dapat melihat naga batu mirip benua itu menyusut dengan cepat saat lusinan ahli satin bekerja sama untuk mengompresnya. Setelah setengah dupa, naga batu raksasa itu telah menjadi sepanjang 5 kaki. Itu tampak seperti hidup dan sangat detail. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dengan penuh hasrat. Naga batu setinggi 5 kaki itu berisi kehendak naga leluhur yang sangat terkonsentrasi, dan akan bermanfaat bagi banyak praktisi surga jika dimurnikan menjadi pil naga leluhur. Bukankah ini adalah perjuangan yang diperjuangkan oleh para ahli dari segala penjuru surga? Sein utama Jin Luo memberi isyarat dengan tangannya, menyebabkan naga batu setinggi 5 kaki itu tiba di depannya. Dia dengan lembut melihat ke arah pasukan seluruh surga dan berkata, setelah mengekstraksi kehendak naga leluhur dari naga batu, itu akan disempurnakan menjadi pil naga leluhur dan didistribusikan sesuai dengan kontribusi kalian. Bagi mereka yang gugur dalam pertempuran, klan dan keluarga mereka akan mengumpulkan hadiah atas nama mereka. Sorakan menggelegar terdengar dari pasukan surgawi. Ekspresi Zhou Yuan tetap tenang karena dia telah mendapatkan hadiah terbesar. Dia telah menerobos ke tahap domain hukum dan kekuatannya sudah dianggap berada di puncak para ahli domain hukum di seluruh surga. Apa yang dia cari di masa depan adalah jalan seorang Sein yang telah menghentikan kebanggaan surga yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah sesuatu yang bahkan esensi roh naga leluhur tidak akan bisa membantunya. Setelah membantu Yao Yao menyempurnakan keinginan naga leluhur menjadi pil naga leluhur, aku harus kembali ke surga Changsuan. Tatapan Zhou Yuan semakin dalam seperti malam. Bertahun-tahun telah berlalu sejak dia meninggalkan surga Changsuan. Praktisi muda tahap dueling ilahi yang telah meninggalkan masa lalu kini telah menjadi sosok yang kuat dan berpengaruh di seluruh surga. Masih ada hutang yang harus dia selesaikan di surga Changsuan. Istana Suci dan penguasa istana Seng Yuan. Keberadaan yang dahulu tidak mungkin dihadapi tidak bisa dijangkau baginya. Saat dia mengingat kenangan ini, cahaya dingin muncul di matanya. Zhou Yuan tidak akan pernah melupakan pelaku utama yang menyebabkan Yao Yao tertidur lelap. Dia tidak akan pernah tenang sampai dia membalas dendam. Sementara pikiran-pikiran ini berputar-putar di benaknya, tuntun muncul di atas kepalanya dan menguap. Zhou Yuan terkekeh dan berkata, ayo pulang. Yao Yao sedang menunggu kita. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Su Yuwei dan yang lainnya sebelum terbang menuju jalur spasial yang terhubung ke kota seluruh surga.
Tidak ada yang menghentikannya. Para ahli Sein hanya meliriknya sebelum menarik pandangan mereka. Mereka tahu apa yang akan dilakukan Zhou Yuan dan sangat senang karenanya. Bagaimanapun, menenangkan dewa ketiga kemungkinan besar adalah hal yang paling penting bagi seluruh surga. Di seluruh surga, Zhou Yuan kemungkinan besar adalah satu-satunya hal yang menarik perhatian dewa ketiga. Zhou Yuan kembali ke kota seluruh surga melalui jalur spasial dan langsung menuju halaman kecil di pusat kota. Dia mendarat di luar dan perlahan masuk. Bunga-bunga yang bermekaran tetap indah seperti sebelumnya, sementara Yao Yao dengan tenang berbaring di kursi di tengah taman bunga. Wajah cantiknya bersinar menawan di bawah sinar matahari, dewi cantik yang tidur. Zhou Yuan perlahan berjalan ke sisi Yao Yao dan menatapnya. Dia bisa merasakan sedikit kelelahan di alisnya yang sedikit dirajut. Jelaslah, penggunaan kekuatan seperti itu bukannya tanpa konsekuensi. Dia mengulurkan tangan, menggenggam tangan kecil Yao Yao yang sedingin es dan dengan lembut berkata, menurutku akan lebih baik jika kamu tidak menggunakan kekuatan itu di masa depan. Yao Yao meremas tangan Zhou Yuan, meletakkannya di wajahnya saat dia dengan malas mengakuinya dengan mata tertutup. Zhou Yuan tersenyum. Mengapa matamu tertutup? Yao Yao ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, aku khawatir aku akan membuatmu takut. Mata Zhou Yuan menyipit. Apa itu? Buka mereka. Setelah mendengar nada cemas dalam suaranya, Yao Yao hanya bisa membuka matanya perlahan. Pupil kanannya terlihat normal, namun pupil kirinya telah menjadi langit berbintang yang tak berujung. Bumi, angin, air, dan api seakan berputar di dalamnya seolah-olah dunia sedang dilahirkan kembali. Tekanan yang membuat jantung berdebar-debar menyebar dari mata kirinya, dan satu tatapan membuat Zhou Yuan merasakan ketakutan yang tak terlukiskan, seolah-olah sesuatu yang menakutkan telah mengunci dirinya. Kegelapan tak berujung dari langit berbintang dan aura kunomor, itu adalah mata yang hanya bisa dimiliki oleh dewa. Zhou Yuan dengan bingung menatap mata kiri Yao Yao, yang sepertinya penuh dengan misteri kuno, seperti mata dewa. Namun, muncul dingin dan acuh tak acuh itu menyerupai dewa yang memandang rendah makhluk fana, dan tekanan yang tersisa secara samar membuat Zhou Yuan merasa sangat tidak nyaman. Tapi dia menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan emosinya. Lalu dia meraih tangan Yao Yao. Apa masalahnya? Yao Yao berkata dengan lembut, aku pikir itu karena aku memaksakan diri dan mempercepat pemulihan keilahianku. Zhou Yuan membayangkannya. Kebangkitan keilahian Yao Yao mewakili kekuatan tertinggi, tetapi tidak ada yang yakin apa yang akan terjadi setelah keilahian tersebut benar-benar muncul. Akankah Yao Yao masih mempertahankan kesadarannya? Maaf, itu karena aku tidak cukup kuat. Suara Zhou Yuan terdengar sedih. Jika dia cukup kuat, Yao Yao tidak perlu melakukan apapun. Sehelai rambut terkulai ke bawah untuk menutupi mata kiri Yao Yao saat dia mengulurkan tangan kecilnya yang sedingin es, dan meletakkannya di pipi Zhou Yuan. Dia berkata dengan tulus, Zhou Yuan, jangan katakan itu, aku tahu kamu telah bekerja lebih keras daripada orang lain untuk menjadikan dirimu lebih kuat, aku tahu apa yang ingin kamu ubah ketika kamu menjadi lebih kuat. Prestasimu tidak kalah dengan siapapun. Selain itu, aku yakin kamu akan mencapai langkah itu suatu hari nanti. Yao Yao telah menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana anak muda itu, yang 8 meridiannya tersumbat pada awalnya, mengatasi rintangan demi rintangan selama bertahun-tahun. Orang luar hanya akan mengetahui keajaiban yang telah dia ciptakan, namun mereka tidak tahu seberapa besar usaha yang telah dia lakukan untuk mencapainya. Hal itu disebabkan oleh pengembaraan antara hidup dan mati. Meskipun Zhou Yuan selalu mengklaim bahwa dia adalah raja yang hidup dari wanita, Yao Yao mengerti bahwa dia melakukan itu hanya untuk memacu dirinya sendiri. Bahkan jika bayangan di antara mereka dalam hal kekuatan dan status sangat besar, Zhou Yuan tidak pernah menyerah. Dia terus-menerus melaju di sepanjang jalan yang indah. Sekalipun dia dipenuhi luka dan darah dan meskipun ada banyak rintangan, dia tetap bergerak maju dengan teguh. Inilah yang paling disukai Yao Yao dari dirinya. Yao Yao menjadi semakin dingin dan tidak terikat selama bertahun-tahun karena keilahiannya, tetapi dia masih mempertahankan sifat kemanusiaannya karena Zhou Yuan. Di dalam hati Yao Yao, Zhou Yuan adalah cahaya yang membimbingnya dan membuatnya mampu menahan korosi keilahian. Merasakan sentuhan lembut dan sedingin es dari tangan kecil Yao Yao, Zhou Yuan tersenyum pada Yao Yao. Dia tahu dia tidak cukup kuat. Hanya saja hatinya sangat sakit saat melihat perubahan pada Yao Yao. Dia segera menenangkan emosinya dan berkata dengan suara serius, di masa depan, jangan gunakan kekuatan itu kecuali kamu benar-benar membutuhkannya. Yao Yao,
Kamu harus ingat bahwa meskipun seluruh surga menganggapmu sebagai harapan terakhir, tidak ada yang bisa memaksamu melakukan apa yang tidak kamu inginkan. Seseorang pada akhirnya akan muncul dari segala surga. Jika seluruh surga tidak memiliki potensi seperti itu, maka ekspresi Zhou Yuan serius namun tegas. Mungkin kehancuran lebih baik daripada menghilangkan keberadaannya. Yao Yao menatap Zhou Yuan dengan bingung. Hanya setelah beberapa saat, sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas dan cahaya lembut bersinar di matanya. Bagaimana dia tidak tahu apa yang diharapkan oleh seluruh surga darinya? Dia tentu saja tidak menyukai ekspektasi itu, tapi mungkin itu adalah tanggung jawabnya dan dia tidak bisa lepas darinya. Namun Zhou Yuan memberitahunya bahwa dia akan mendukungnya apapun pilihan yang dia buat dan bahwa dia tidak boleh terikat oleh apa yang disebut tanggung jawab yang dibebankan padanya. Ini menunjukkan bahwa posisi Yao Yao di hati Zhou Yuan bahkan lebih tinggi dari seluruh surga. Yao Yao juga tahu bahwa, seseorang, yang disebutkan Zhou Yuan kemungkinan besar akan muncul adalah dirinya sendiri. Dia mengulurkan lengan rampingnya dan melingkarkannya di leher Zhou Yuan, lalu menempelkan bibir merahnya di atasnya, memberinya perasaan lembut namun dingin. Bahkan rohnya tampak gemetar setelah itu. Zhou Yuan tampak tercengang. Dia tidak menyangka Yao Yao, yang seperti dewi yang tak seorang pun berani menyentuhnya, akan mengambil inisiatif seperti itu. Tapi sungguh bodoh memikirkan hal itu sekarang, jadi, Zhou Yuan tanpa ragu memegang erat pinggang kecilnya dan merespons dengan penuh semangat, dengan rakus menikmati manisnya. Namun manfaat tersebut tidak bertahan lama. Yao Yao mendongak, tersipu lebih dalam dan menjauh dari Zhou Yuan. Itu saja, mata Zhou Yuan melebar seolah ingin melanjutkan. Rona merah muncul di pipi porselen Yao Yao yang indah saat dia berkata sambil tersenyum tipis, apakah kamu melewatkannya? Zhou Yuan mengangguk berulang kali, menatap bibir merah kecil cantik itu dengan mata menyala-nyala. Apa yang lebih kamu rindukan, itu atau saat kamu berintegrasi dengan berkah naga suci Wu Yao? Yao Yao melontarkan pertanyaan pamungkas dengan senyuman di wajahnya. Zhou Yuan merasakan seember air es mengalir ke kepalanya dari atas ketika dia mendengar pertanyaan itu. Seluruh tubuhnya gemetar dan otaknya menjadi kaku sesaat saat melihat senyum tipis Yao Yao. Dia menggelengkan kepalanya dengan panik, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Zhou Yuan menjelaskan dengan tulus, aku terluka parah dan jatuh pingsan. Bagaimana aku tahu apa yang dia lakukan terhadapku? Segera dia mengerutkan alisnya. Apakah dia melakukan sesuatu yang tidak pantas padaku? Bagaimana dia bisa? Aku sangat percaya padanya. Sepertinya aku tidak bisa melakukan kontak apapun dengannya di masa depan. Yao Yao merasa geli sekaligus kesal dengan pertunjukan Zhou Yuan. Dia menggelengkan kepalanya, berkata, dia menyelamatkanmu, apapun yang terjadi. Zhou Yuan tahu dari nada suaranya bahwa kata-katanya tidak memiliki arti lain. Dia merenung sejenak dan berkata dengan enggan, kalau begitu mari kita lihat apa yang terjadi saat ini, aku harap dia akan memikirkan kesalahannya. Yao Yao memutar matanya dan tidak ingin melanjutkan topik itu. Dia mengubah topik pembicaraan. Apakah orang tua Jin Luo memberikan semua hadiahmu? Ketika Zhou Yuan mendengar ini, dia mengira Yao Yao akan memberikan masalah kepada penguasa utama Jin Luo dan buru-buru menjelaskan, keuntungan terbesar kali ini adalah aku berhasil menembus tahap domain hukum. Imbalan lainnya tidak signifikan. Itu tidak sepenuhnya berarti. Esensi roh naga leluhur masih merupakan sumber daya kultivasi yang sangat langka dan berharga baginya. Bagaimanapun, dia baru mencapai tahap domain hukum dan bukan Saint sejati, jadi dia masih perlu meningkatkan kemampuannya. Namun dia tahu bahwa Saint utama Jin Luo mempunyai kesulitannya sendiri. Bagaimanapun, Zhou Yuan membunuh Su Beiyan di depan begitu banyak orang dan sebagai kepala para Saint seluruh surga dan salah satu dari 3 pemimpin kuil Omega, penguasa utama Jin Luo harus menangani situasi ini dengan baik. Jangan khawatir, aku tidak tertarik padanya. Yao Yao berdiri dan mengikat rambut hitam halusnya dengan kuncir kuda tinggi. Di saat yang sama, sehelai rambut menutupi mata kirinya dan gaun ungunya tersampir ke bawah, membuatnya terlihat sangat mendominasi. Namun, dia akan mengembalikan semuanya. Yao Yao berkedip ke arah Zhou Yuan sambil tersenyum tipis, kita tidak membutuhkan manfaat dari pertarungan domain rahasia naga batu. Tapi mereka telah mengambil begitu banyak roh sisa naga leluhur di sana dan aku yakin mereka ingin meminta kita untuk menyempurnakan pil naga leluhur. Ini akan menjadi proyek besar, tapi kuil Omega harus mampu membayar harganya kan. Aku tidak tertarik membantu orang dengan cuma-cuma. Zhou Yuan terkejut. Kemudian, dia segera menitikkan air mata untuk Saint utama Jin Luo.
Jelas bahwa meskipun Yao Yao mengatakan dia tidak peduli, dia tetap mengingatnya. Tampaknya Sein utama Jin Luo tidak dapat melarikan diri. Hasil pertarungan naga domain rahasia naga batu dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru surga ketika itu berakhir dan menimbulkan kegemparan. Bagaimanapun, meskipun pertarungannya tidak dianggap spektakuler dalam hal jumlah orang, pertarungan ini jelas merupakan yang terbaik di dunia dalam hal kualitas. Bagaimanapun, orang-orang yang setidaknya berada di tahap Naschensos. Dalam arti tertentu, hal ini dianggap sebagai bentrokan langsung antara elit teratas dari kedua belah pihak. Seluruh surga selalu takut pada ras suci. Bagaimanapun, ras suci tampak sangat kuat dari banyak cerita yang diwariskan sejak zaman kuno. Di sisi lain, seluruh surga selalu tertekan dan tampak sangat lemas. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak pergerakan dari ras suci dan orang-orang sensitif yang semuanya menyadari akan adanya badai yang akan datang. Kekuatan di seluruh surga khawatir dan pesimis tentang hal ini. Namun kemenangan dari pertempuran domain rahasia naga batu tidak diragukan lagi merupakan dorongan bagi semangat seluruh surga. Setidaknya hal itu membuat mereka tahu bahwa meskipun ras suci sangat kuat, seluruh surga memiliki kekuatan untuk bersaing. Oleh karena itu, pertempuran di domain rahasia naga batu telah menyebar ke hampir setiap sudut seluruh surga. Berbagai kekuatan surga juga mengetahui tentang pertempuran domain hukum puncak yang menghancurkan bumi antara Zhou Yuan dan Tai Xuan. Hasilnya, nama Zhou Yuan bergema di seluruh penjuru surga. Zhou Yuan sudah memiliki peringkat di seluruh surga di masa lalu, tapi itu hanya dalam tahap sumber sejati dan para ahli domain hukum tidak menganggapnya penting. Namun setelah pertempuran itu, tidak ada ahli domain hukum yang berani meremehkan hal yang sama seperti sebelumnya karena mereka tahu apa arti kemenangan Zhou Yuan atas Tai Xuan. Itu menandakan bahwa Zhou Yuan akan menjadi orang nomor satu di bawah tahap Sein di seluruh surga. Banyak ahli domain hukum, yang belum berpartisipasi dalam pertempuran rahasia domain naga batu, tidak dapat mempercayai hasilnya karena Zhou Yuan hanya berada di tahap sumber baru sebelum berpartisipasi dalam pertempuran dan bagaimana dia bisa melampaui semua tahap domain hukum ketiga teratas ahli. Namun, terlepas apakah mereka percaya atau tidak, itulah kebenarannya. Banyak pakar domain hukum yang sombong hanya bisa menghilangkan keraguan mereka dan benar-benar mengakui orang baru nomor satu di tahap domain hukum. Reputasi Zhou Yuan di seluruh surga juga mencapai puncaknya setelah pertempuran itu. Dewi, kami harus mengandalkanmu untuk menyempurnakan pil naga leluhur. Seperti yang diharapkan, ketika pertempuran naga batu selesai, Sein utama Jin Luo datang mencari Yao Yao dengan naga batu itu. Ini tidak mengherankan karena Yao Yao adalah satu-satunya di seluruh surga yang bisa menyempurnakan pil naga leluhur. Di dalam paviliun batu di halaman, Yao Yao melirik dingin ke wajah ramah Sein utama Jin Luo, dan di bawah tatapannya, bahkan salah satu dari 3 orang berpengaruh di kuil Omega, memerah karena malu. Aku tidak akan mempermasalahkan masalah Zhou Yuan. Yao Yao membuka mulutnya dan berkata. Sein utama Jin Luo menghela nafas lega, tapi dia tidak bisa menahan wajahnya segera setelahnya. Tapi menurutmu apakah kami ini budak? Dulu aku tidak keberatan karena ini hanya pemurnian pil naga leluhur dalam skala kecil, tetapi jika kamu ingin memurnikan semua roh sisa naga leluhur di naga batu ini, itu akan memakan waktu setidaknya setengah tahun, kata Yao Yao acuh. Bagaimana mungkin Sein utama Jin Luo, yang telah mengalami banyak hal dalam hidupnya, tidak membaca makna di balik kata-kata Yao Yao. Jadi, dia tersenyum pahit dan bertanya, Dewi, jika kamu punya permintaan, katakan saja. Yao Yao mengangguk. 20 tetes esensi roh naga leluhur, aku juga ingin menyusahkan Sein utama Jin Luo untuk membawa benda ini kembali ke kuil Omega dan meminta semua Sein di sana untuk menyempurnakannya menjadi benda Sein sejati. Saat dia mengangkat tangannya ke udara, cahaya keperakan mekar di telapak tangannya dan kemudian berubah menjadi bola perak yang ditutupi dengan run kunomor. Itu adalah bayangan perak Zhou Yuan. Benda itu terus berkembang selama bertahun-tahun seiring dengan meningkatnya kekuatan Zhou Yuan, dan kini benda itu berpotensi menjadi benda Sein sejati. Namun, evolusi semacam itu tidak mudah dan membutuhkan harta dan material dalam jumlah besar serta perlu disempurnakan dengan kekuatan Sein. Akan lebih baik lagi jika kuil Omega menangani masalah itu. Sein utama Jin Luo tidak bisa menahan alisnya ketika dia mendengar syarat Yao Yao. Esensi roh naga leluhur sangat langka dan berharga dan hanya segelintir ahli domain hukum yang akan diberikan paling banyak 1 atau 2 tetes. Namun, Yao Yao meminta 20.
Dia juga tahu bahwa Zhou Yuan telah menelan puluhan tetes ketika dia menyelesaikan terobosannya di bawah tanah. Dengan kata lain, Zhou Yuan sendiri telah mengambil 1/10 dari esensi roh naga leluhur di seluruh domain rahasia naga batu. Adapun syarat tambahan untuk menyempurnakan benda suci, itu juga bukan perkara mudah. Bahkan jika kuil Omega memiliki fondasi yang kokoh, kuil tersebut masih membutuhkan bantuan dari para Saint lainnya, dan bagaimana caranya meminta bantuan dari para Saint di seluruh surga bisa menjadi hal yang mudah. Hanya kuil Omega yang bisa melakukannya. Saint utama Jin Luo melirik Zhou Yuan, yang sedang duduk dengan tenang tanpa melihat ke samping, seperti seorang biksu yang sedang bermeditasi dan tidak menunjukkan niat untuk campur tangan. Saint utama Jin Luo akhirnya menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia tidak mencoba bernegosiasi dan tersenyum pahit. Denny mengajukan banyak syarat. Baiklah, aku akan menerima persyaratan itu atas nama kuil Omega. Zhou Yuan kagum, seperti yang diharapkan dari salah satu dari 3 orang berpengaruh di kuil Omega. Mereka yang memiliki kekayaan memang memiliki kekuasaan lebih dari yang lain. Tidak ada kekuatan lain selain kuil Omega di seluruh surga yang dapat memenuhi persyaratan tersebut. Saint utama Jin Luo memandang Zhou Yuan dengan kesal, yang berpura-pura menjadi korban setelah mendapatkan keuntungan tersebut. Sang Dewi jelas tidak menggunakan esensi roh naga leluhur sehingga pada akhirnya mereka akan jatuh ke tangan Zhou Yuan. Namun, Saint utama Jin Luo tidak keberatan dengan hal itu. Bagaimanapun, Zhou Yuan telah memberikan kontribusi besar dalam pertempuran domain rahasia naga batu. Dia hanya mengambil hadiah Zhou Yuan hanya untuk membuat semua orang diam. Tapi karena ada alasan yang lebih baik, Saint utama Jin Luo tentu saja tidak mengizinkan mengembalikan hadiahnya. Bagaimanapun, Saint utama Jin Luo juga sangat menghormati Zhou Yuan. Dia merasa Zhou Yuan bisa mencapai tahap Saint 3 teratai di masa depan dan bahkan menjadi salah satu orang berpengaruh di kuil Omega. Melihat Saint utama Jin Luo langsung menyetujuinya, ekspresi dingin Yao Yao tampak menjadi lebih santai dan lebih lembut. Kalau begitu, serahkan pembuatan pil naga leluhur padaku. Melihat Yao Yao akhirnya mengangguk, bahkan Saint utama Jin Luo, yang berpengalaman dan berpengetahuan luas, diam-diam merasa lega. Sang Dewi sangat sulit untuk dipuaskan, tapi singkatnya dia akhirnya setuju untuk menyempurnakan pil naga leluhur. Jika tidak, kuil Omega benar-benar tidak akan tahu apa yang harus dilakukan dengan naga batu yang mereka perjuangkan dengan keras. Kalau begitu kita harus merepotkan Sang Dewi. Saint utama Jin Luo mengangguk, kesepakatan pemurnian pil naga leluhur telah terselesaikan, dia akhirnya pergi. Hanya saja, jika dilihat dari arah manapun, dia tampak seperti sedang berlari menyelamatkan nyawanya. Seolah-olah dia khawatir Yao Yao akan berubah pikiran dan merubah kesepakatan yang sudah terjadi. Jika itu terjadi, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada para Saint lainnya di kuil Omega. Zhou Yuan juga tidak bisa menahan tawa saat melihatnya pergi dan mengacungkan jempol pada Yao Yao. Yao Yao mungkin satu-satunya di seluruh surga yang bisa membuat kuil Omega begitu tidak berdaya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a